Saya kebetulan lagi di belakang. Ini saya kasih sabun dengan dicampur sedikit ramuan. Udah ya, seperti itu aja. Nah, nyala. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ketemu lagi teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Ernest yang masih tetap dari kawasan Ciminyen 2, Kota Banjar Pakraman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Tentu saja sehat buat keluarganya di sananya semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini bisa dilihat di hadapan kita teman-teman, ada satu buah laptop Asus ya. Laptop Asus 15 in teman-teman, yang gede. Biasanya kalau di yang sebelum-sebelumnya saya yang 14 in ya. Ini yang buat kita yang 15 in. Tipenya berapa ini? Coba kita bisa dilihat di bagian bawahnya. Ini di bagian bawahnya adalah tipe merek Asus dengan model atau tipenya X441M tipenya. Lihat ya, X441M. Nanti kita akan melakukan pembongkaran seperti biasa. Kita hitung dulu tuh baunya ya, biar tidak memperpanjang durasi, nggak terlalu lama untuk videonya ya teman-teman. Nah, video tutorial memang susah sih kalau untuk supaya lebih singkat, susah sih, biar tahu juga sih cara membongkarnya seperti apa gitu teman. Ya, kita lihat ya baunya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini yang ada nggak baunya, dari onohnya nggak ada bautnya teman-teman. Berarti ada 10 baut ya total kesimpulannya. Untuk yang di bawah ini ada 10 baut. Ini laptopnya dengan layarnya 14 in 14 ini. Beban juga ada di sebelah sini untuk tipenya, kelihatan ya. X441M ya, Asus VivoBox Max, kelihatan ya. Dengan kapasitas RAM dari onohnya itu 4GB, RAM-nya 4GB dengan prosesornya Intel Celeron N4000 up to 2,6 GHz dan OS-nya -10 dengan harddisk 1 TB. Begitu teman. Mari kita melakukan pembongkaran. Apabila teman-teman mempunyai laptop seperti ini, bisa diikuti tutorialnya dengan baik-baik ya. Misalkan yang skip-skip teman-teman, biar jadi ilmu juga buat teman-teman ketika melakukan eksekusi di sebuah unit laptop. Begitu teman-teman. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami yang satunya lagi, yang Ernest TV Official, silahkan di subscribe saja. Di sana kami menjelaskan tentang tausiah agama. Oke teman-teman, kembali ke topik kita, membongkar laptop Asus X441M. Alat yang harus kita persiapkan, 1 buah obeng dan 3 buah pinset. Obengnya pakai yang ini jalan apa bisa cukup sih. Pinsetnya yang 2 dari fiber, yang 1 dari stainless. Yang fiber nanti untuk mencongkel biar tidak merusak unit. Kalau untuk pinset biasanya ini saya gunakan adalah untuk mengambil baut, menarik baut dari lubang baut. Begitu teman-teman. Saya masukin dulu ke sebelah kanan ya. Baik, kita melakukan eksekusi. Sebelumnya saya akan minum kopi dulu biar enak ngobrolnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum kopi dulu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sip. Oke, kita melakukan eksekusi untuk Asus X441M ya, Asus VivoBox. Begitu, seperti biasa nanti ketika proses membongkar baut atau melepas baut ini saya akan percepat ya videonya. Oke, kita melakukan eksekusi Asus X441M. Let's go. Oke teman-teman, ini sudah saya lepas baut sebenarnya ya, bautnya panjang-panjang banget, bisa dilihat ya. Ini ada satu baut yang belum dilepas, ini udah dol teman-teman, dari dalamnya bautnya udah dol, jadi ketika dipuntir gini itu nggak keluar, nggak otomatis kan udah dol untuk bautnya. Setelah yakin semua bautnya terlepas, ini ada masih tertinggal satu, nggak apa-apa lah nanti, karena kan ini udah jebol dari ini tadi, bautnya nggak ada dari sononya, nggak ada satu. Nah, untuk melepasnya atau mengangkat casingnya dibalikan saja teman-teman, untuk casingnya diputar, karena untuk laptop tipe ini kita harus membuka bagian atas teman-teman, bagian ini diangkat untuk casing atas. Saya menggunakan ini yang dari fiber ya, biar tidak lecet ke bodinya. Kita coba lepaskan pelan-pelan, digeser ini aja seperti ini. Dicongkel pelan-pelan. Nah, angkat. Ini juga sebelah kiri ada. Nah, seperti ini teman-teman. Ini hati-hati ketika kita melepas casing atas. Ini dipastikan ada dua baut ya dua kabel. Ini bisa dilihat. Kabel ini harus dilepas dulu sebelum pengangkatan ini casing atas. Ini ternyata udah ditambal teman-teman, bisa dilihat sudah ditambal nih. Udah dikasih lakban ternyata. Satunya lagi udah dikasih lakban ternyata. Yang dilepas dulu. Untuk cara melepasnya ini tinggal diangkat saja, pakai kuku juga bisa sih. Nah, bisa dilihat, tarik untuk kabel fleksibel LCD keyboardnya. Semuanya dilepas, langsung diangkat saja seperti ini untuk keyboardnya. Nah, keyboardnya udah diganti ternyata, udah ada bekas lem sih ya guys, seperti itu teman-teman. Nah, ini dalamannya seperti ini. Ini laptop Asus VivoBox X441M, seperti dalamannya. Ini adalah harddisknya. Coba kita lepaskan harddisknya ya. Sepertinya nggak ada bautnya. Kalau untuk mengangkat harddisknya tinggal ditarik aja ke belakang. Nah, seperti ini. Ini ada harddisknya dengan kapasitas 1 TB atau 1000 GB dengan merek Toshiba. Saya lepaskan. Selanjutnya kita melepaskan DVD room. Ini DVD roomnya. Kita buka bautnya, ini dibuka, langsung tarik keluar. Nah, ini adalah DVD roomnya seperti ini. Ini diangkat saja pelan-pelan, melepas kabel-kabelnya, buka saja plastiknya. Ini juga jangan lupa dilepas
untuk kabel fleksibel ya, susah banget sih. Nah, udah terlepas ternyata. Nah, ini juga bautnya untuk pengangkatan mesin. Ini bautnya juga lepas. Nah, kita lihat dulu baut-bautnya, ini juga dilepas ya, semuanya diangkat. Soalnya kan kita harus mengangkat mesin. Terus ini wiper cutnya juga dilepas seperti ini, diangkat saja pakai pinset. Yang dari ini juga tidak boleh tarik. Ini adalah wiper cutnya segede menel. Kalau laptop yang dulu itu agak gede teman-teman, kalau ini kecil ya. Kita simpan sebelah kiri. Nah, ini diangkat dulu. Oh iya, ini belum ya. Ini adalah kabel fleksibel LCD. Nah, udah diangkat. Perhatikan baik-baik. Oh, baterainya belum. Kita baterainya diangkat dulu. Congkel saja dikit. Nah, ini adalah kondisi baterainya seperti ini. Baterainya juga telanjang bulat ya, tidak pakai baju. Simpan. Nah, setelah yakin semuanya terlepas, pelan-pelan coba diangkat. Saya coba angkat ya pelan-pelan. Nah, ini dia sudah diangkat untuk mesinnya. Ini, oh, mesin aja lah. Nah, ini mesinnya teman-teman. Ini adalah mesinnya. Saya coba agak jauh ya. Ini adalah mesinnya. Ini adalah prosesor. Ini adalah RAM-nya. Hanya ada satu slot, tidak ada slot kosong. Artinya laptop ini kalau mau dijadikan, ini kan bawaan pabriknya 4 GB ya, mau dijadikan 8 GB, mau tidak mau ini diangkat, diganti. Jadi bukan ditambah, tapi diganti. Cara melepas RAM mudah saja, tinggal ini sebelah sini tekan, ini juga sama, tarik ke kanan. Nah, lepas nih adalah RAM-nya dengan kapasitas dari bawaan pabriknya adalah, bisa dilihat pakai kentang. Jadi kurang begitu kecil, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dilihat dengan kapasitas RAM-nya 4 GB. Nah, simpan. Nah, seperti teman-teman, ini ringkas banget. RAM-nya udah 4 GB, tapi mesinnya masih seperti ini. Ini apa namanya? Ini kipasnya Nisa ya. Seperti ini cara apa namanya untuk kita masukkan aja RAM-nya itu ya. RAM-nya kita masukin saja lah, apa-apa. Cara memasukkan RAM-nya teman-teman, lihat ini kan slotnya ya, slotnya masukin ke sini, tekan ke dalam. Nah, secara otomatis kanan dan kiri mengunci otomatis seperti itu teman-teman. Ini seperti ini mesinnya, ringkas banget ya untuk produk-produk zaman sekarang itu, nggak seperti dulu. Banyak pantesan untuk produk-produk zaman sekarang itu cepat rusak, karena kan tidak seperti yang dulu sih komponen-komponennya. Kalau dulu kan cukup handal. Uang punya saya aja masih ada laptop yang DDR2 itu masih nyala normal sampai sekarang ada. Laptop saya sendiri ada yang DDR2, tapi kondisi mesinnya normal jaya sampai sekarang, walaupun masih DDR2. Beda yang ini kayaknya DDR4 ya kalau tidak salah.
sepertinya DDR4 ini. Sepertinya ini DDR4. Coba kita lepaskan lagi teman-teman, biar teman jadi ilmu juga buat teman-teman ya, perbedaan DDR4 dan DDR3 di RAM. Saya tadi udah ambil ya. Coba yang ini adalah DDR3. Yang ini DDR3, yang ini DDR3 teman-teman. Kalau ini adalah DDR2, ini DDR4. Coba kita dekatkan apakah sama. Nah kan, bisa dilihat. Nah, kita samakan. Nah, jauh kan. Yang atas yang ini nih, yang ini adalah DDR3, yang bawah adalah DDR4 itu teman-teman. Jadi laptop ini merek Asus X441M itu mempergunakan RAM DDR4. Karena beda kan tuh, beda ya antara DDR3 sama DDR4 di ininya loh, di slotnya. Kalau kita pakai DDR3 ya nggak bakal masuk nih. Saya lihat aja, coba biar jadi ilmu. Ketika kita ingin mempergunakan atau mengganti RAM ini, coba lihat jauh kan, jauh nggak bakal masuk karena kan ininya beda. Yang ini masukin lagi, yang DDR4 nya kita masukin lagi ke tempatnya seperti semua. Jadi ini pakai RAM DDR4 dengan harddisk 1 TB begitu teman-teman. Tapi ini sangat ringkas sekali ya dalamnya, bisa dilihat seperti laptop yang dulu. Dan baterainya juga ini pakai 3 sel teman-teman, bisa dilihat 1 2 3 sel. Ini tidak begitu awet baterainya kalau 3 sel, beda sama yang 4 sel. Ini ketiga ya. Iya oke teman-teman, terima kasih. Itu saja yang bisa kami persembahkan ya, biar jadi ilmu buat teman-teman juga. Kita sudah selesai untuk melakukan pembongkaran laptop Asus X441M dengan RAM 4GB pada bawaan pabriknya dan DDR4 tentu saja. Itu saja yang bisa kami persembahkan. Semoga bisa menjadi edukasi, bisa jadi pendidikan, bisa jadi referensi buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Jadi ketika teman-teman punya laptop sejenis dan ingin, katakanlah udah lama pengen maintenance, ingin membersihkan kipasnya, katakanlah ingin membersihkan kipas ini ya dari debu, kan harus dibongkar. Sedangkan teman-teman katakanlah baru pertama kali atau belum pernah untuk bongkar-bongkar laptop, tinggal masuk saja ke channel YouTube saja, lalu tinggal ikuti panduan tutorial dan caranya membongkar laptop seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan walaupun pasti videonya agak panjang ya, mudah-mudahan ya untuk teman-teman yang tujuannya mencari ilmu, insya Allah tidak akan skip teman-teman, karena kan biar jadi ilmu. Karena kalau skip ya sama aja kita sekolah itu bolos-bolos. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih yang masih tetap setia bersama kami. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa juga di subscribe channel kami yang satunya lagi, yang Arnas TV Official, yang isi kontennya adalah tentang tausiah agama, biar jadi ilmu juga untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepadanya. Baik, itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini. Tapi semoga aja bisa bermanfaat buat semuanya, buat teman-teman semuanya, dan tentu saja memberikan edukasi dan referensi buat pengetahuan teman-teman semuanya. Itu saja yang kami persembahkan. Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas Komputer Official mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.